Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita season sebelumnya, di dalam saluran reinkarnasi yang gelap dan dalam, Luo Feng menatap ujung saluran tempat cahaya bersinar terang. Dengan kekuatannya di tingkat dewa sejati abadi, dia sudah bisa melihat dunia yang luas dan semarak di depannya. Tuan, kita akhirnya mencapai benua asal, seru binatang sektor Morosa dengan gembira. Ya, akhirnya kita sampai, jawab Luo Feng sambil tersenyum. Luo Feng menatap Morosa dan berkata dengan sungguh-sungguh, begitu kita memasuki benua asal, kamu tidak boleh mengungkapkan informasi apapun tentang binatang sektor. Ada banyak sekali makhluk yang lebih kuat dari kita di benua asal. Begitu terungkap, kita tidak akan bisa melarikan diri. Tuan, tenang saja. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membocorkan informasi apapun tentang binatang sektor, jawab Morosa. Luo Feng mengangguk. Kita berdua memiliki tubuh dewa yang sempurna, dan bahkan saat mati, setetes darah kita dapat meregenerasi kita. Namun, jika informasi tentang binatang sektor terungkap, dan beberapa makhluk mengerikan di benua asal mengincar kita, mereka akan menemukan setiap tetes darah kita dan memusnahkan kita sepenuhnya. Morosa mengangguk mengerti. Perairan benua asal sangat dalam. Selama berapa abad, satu-satunya binatang sektor yang berhasil bertahan hidup adalah yang ada di kerajaan Tianmu. Semua binatang sektor lainnya sudah mati, kata Luo Feng serius. Semua binatang sektor lainnya sudah mati, tapi mereka semua adalah tubuh dewa sempurna, dengan kemampuan yang sangat kuat untuk mempertahankan hidup mereka, kata Morosa terkejut. Iya, mereka semua sudah mati, kata Luo Feng mengangguk. Tanpa batasan aturan tertinggi, dia telah menerima warisan informasi yang sangat banyak dari garis keturunan Sungai Duandong dan garis keturunan dunia jin, dan telah mengetahui beberapa informasi rahasia tentang benua asli. Binatang sektor secara alami menguasai jalan kehancuran. Begitu mereka tumbuh dewasa, mereka menjadi malapetaka. Kekuatan apapun di benua asal yang menemukan mereka akan melenyapkan mereka pada kesempatan pertama, jelas Luo Feng. Binatang sektor kerajaan Tianmu di satu sisi sudah berada di puncaknya saat terungkap, membuatnya sulit untuk dihadapi. Di sisi lain, ia dikendalikan oleh seorang master dan tidak terlibat dalam kehancuran yang tidak diinginkan. Itulah sebabnya berbagai kekuatan benua asal menoleransi keberadaannya. Tapi aku juga punya tuan, kata Morosa buru-buru. Luo Feng pun tertawa. Memiliki seorang tuan, kamu tetap harus cukup kuat. Kalau tidak, makhluk-makhluk kuno itu tidak akan keberatan menghancurkanmu dengan jentikan tangan mereka. Baik kamu maupun aku, kita semua masih sangat lemah. Luo Feng menatap dunia luar dari kejauhan. Kita hanyalah dewa sejati abadi, dan seharusnya memiliki hati yang penuh dengan rasa hormat. Ya, Morosa segera menjawab. Di bawah perbudakan jiwa, Morosa lebih baik mati daripada tidak mematuhi perintah Luo Feng. Saat Luo Feng melihat akhir jalur reinkarnasi dari jauh, Menara Bintang masih terbang beberapa saat sebelum benar-benar tiba. Menara Bintang terbang keluar dari saluran reinkarnasi, tiba di dataran yang redup dan luas. Aura yang luas menyebar dan berkumpul menjadi kabut, membuat dunia menjadi kabur dan sulit untuk dilihat. Saluran reinkarnasi yang ada saat mereka tiba telah menghilang, dan Luo Feng segera menarik kembali Menara Bintang, muncul di dataran luas bersama Morosa. Pada saat ini, rambut Luo Feng telah tumbuh lebih panjang, sepasang tanduk emas gelap telah muncul di dahinya, dan penampilannya telah sedikit berubah. Morosa masih tampak seperti penjaga yang sederhana dan jujur, dengan kulit abu-abu keperakan, agak jelek tetapi sangat bersungguh-sungguh.
Meskipun miniatur alam semesta leluhur bulan ungu hancur pada saat itu, dia masih hidup. Dia sangat menyadari bahwa ketika aku pertama kali menjadi dewa sejati, miniatur alam semestaku memiliki diameter 1 miliar tahun cahaya. Gumam Luo Feng pelan. Memiliki miniatur alam semesta yang begitu luas setelah pertama kali menjadi dewa sejati adalah hal yang tidak terpikirkan. Itu berpotensi menarik perhatian makhluk kuat. Leluhur bulan ungu hanyalah dewa sejati ruang hampa dengan pengaruh yang kecil dan perkataan yang lemah. Dia seharusnya tidak dapat menghubungi makhluk yang kuat. Namun, aku tetap harus berhati-hati, pikir Luo Feng. Dia kini sangat berhati-hati. Dengan tubuh dewa sempurnanya, dia mengubah aura dan penampilannya sedemikian rupa, sehingga bahkan leluhur bulan ungu sendiri tidak akan mengenalinya jika dia datang secara langsung. "Tuan, lihatlah!" seru Morosa saat melihat langit malam. Luo Feng juga mendongak. Langit malam benua asal luas dan dalam, dipenuhi bintang-bintang yang mempesona. Makhluk yang lahir di benua asal biasanya menjadi dewa sejati, kata Luo Feng sambil mendongak. Miniatur alam semesta mereka muncul di bagian terdalam langit malam. Setiap bintang mewakili miniatur alam semesta. Dewa sejati ruang hampa, dewa sejati abadi, penguasa kekacauan, raja dewa. Semua miniatur alam semesta mereka berada di langit berbintang. Itulah sebabnya langit begitu terang. Luo Feng menunjuk beberapa bintang di langit malam yang memiliki aura menakutkan. Bintang-bintang dengan aura yang paling menakutkan adalah miniatur alam semesta para raja dewa. Apakah miniatur alam semesta yang tak terhitung jumlahnya benar-benar tersebar di langit malam? Kata Morosa. Dia memperhatikan dengan rasa iri, berpikir bahwa jika dia dapat melahapnya dengan bebas, pertumbuhannya akan sangat cepat. Luo Feng meliriknya. Morosa menanggapi dengan senyum naif. Melihat miniatur alam semesta yang tak terhitung jumlahnya ini, orang dapat memahami betapa dalamnya perairan benua asal. Kita hanyalah 2 ikan kecil, kata Luo Feng sambil menatap langit berbintang. Jika suatu hari sebuah bintang besar jatuh, itu juga akan menandakan kematian suatu makhluk yang kuat. Morosa mengangguk, tanda mengerti. Dengan mengamati bintang-bintang di langit malam, seseorang dapat mengetahui siapa di antara mereka yang masih hidup dan yang sudah mati. Kau bahkan tidak tahu bintang mana yang bersesuaian dengan siapa, kata Luo Feng yang tidak lagi mengamati langit malam, tetapi sebaliknya diam-diam merasakan fluktuasi spesial, temporal, dan berbagai hukum benua asal. Kestabilan ruang angkasa itu mengerikan, kata Luo Feng. Dia mengulurkan tangan kanannya, pusaran gelap muncul di telapak tangannya, merobek dan menyebabkan riak-riak kecil di ruang angkasa. Ruang angkasa itu seperti lautan yang tak berujung, dan kekuatanku hanya dapat menyebabkan beberapa riak. Luo Feng merasakan aliran waktu di sini dan membandingkannya dengan kehadiran ilahi di kampung halamannya. Waktu mengalir sangat lambat di sini. 1 detik di sini setara dengan 10.081 detik di alam semesta asli. Luo Feng memandang sekelilingnya. Daratan luas di hadapannya, namun dia dapat merasakan fluktuasi hukum antara langit dan bumi. Hukum kekacauan juga sangat jelas untuk dirasakan. Mata Luo Feng berbinar penuh kegembiraan. Jika saja aku datang ke benua asal selama fase dewa sejatiku, aku akan mencapai level dewa sejati abadi jauh lebih cepat, pikir Luo Feng. Tuan, kemana kita akan pergi selanjutnya? Tanya Morosa sambil melihat sekeliling. Dan juga, setelah mengamati sekeliling dengan seksama, aku belum mendeteksi leluhur origin. Setelah menerobos siklus reinkarnasi untuk mencapai benua asal, kami bisa muncul di mana saja di benua itu, jelas Luo Feng. Luo Feng dengan hati-hati melihat ke segala arah, tatapannya menembus lapisan rintangan spesial untuk melihat ke kejauhan. Di daratan luas itu terdapat bintang-bintang raksasa mirip cacing yang bersembunyi jauh di dalam bumi.
burung-burung dewa terbang tinggi di langit malam, tim dewa sejati yang berhati-hati menjelajah, dan sebuah kapal terbang yang bergerak diam-diam dengan aura yang disembunyikan. Luo Feng mengamati semuanya. Dalam jangkauan pengamatanku, aku telah melihat sekitar 1000 binatang aneh, sekelompok kecil yang terdiri dari 12 dewa sejati dan 1 dewa sejati ruang hampa. Itu dia, seorang kultivator asli yang pertama kali kuhubungi saat tiba di benua asal, kata Luo Feng sambil melihat ke arah perahu terbang di kejauhan. Kapal terbang itu bergerak tanpa suara, keberadaannya tersembunyi saat meluncur di udara. Di dalam perahu terbang itu berdiri seorang pria tinggi dengan ekor yang tajam, mengenakan baju besi berwarna hijau tua, matanya memancarkan cahaya redup saat dia mengamati dunia luar. Dia yang mengemudikan perahu terbang dan menyembunyikan auranya mengungkapkan kegembiraan di tengah ketegangan. Kali ini aku hampir kehilangan nyawaku, namun informasi itu akurat dan akhirnya membawaku ke harta karun itu. Aku Mo Yuhu akhirnya mendapat untung besar. Dengan harta karun ini, ketiga anakku dapat memperoleh kultivasi yang sangat baik. Mungkin apakah ada harapan bagi anak tertuaku yang paling berbakat untuk belajar di bawah bimbingan dewa sejati abadi? Mo Yuhu memendam keinginan ini. Bahkan jika mereka tidak bisa belajar di bawah bimbingan dewa sejati abadi, ketiga anak itu setidaknya bisa belajar warisan yang hebat, pikir Mo Yuhu dalam hati. Istrinya telah lama meninggal, meninggalkan 3 orang anak yang menjadi perhatian terbesarnya di dunia ini. Di benua asal, tempat berkumpulnya banyak suku pembudidaya, meskipun banyak pembudidaya yang tidak peduli dengan kelangsungan hidup keturunan mereka, Mo Yuhu sangat peduli. Sebagai dewa sejati ruang hampa, ia memiliki umur yang tak terbatas, dan selain kultivasi dan pertumbuhannya sendiri, satu-satunya hal yang ia pedulikan adalah ketiga anaknya. Sebentar lagi, tinggal 10 hari lagi sampai kita kembali ke kota Huyang, pikir Mo Yuhu. Ia dengan hati-hati mengendalikan perahu terbang itu, menghindari beberapa daerah berbahaya. Tapi tiba-tiba, Mo Yuhu merasakan suatu kekuatan yang tak tertahankan menyelimuti dirinya, dan kapal terbang itu tampak seperti sebuah perahu datar yang terperangkap dalam pusaran air samudera, terjun ke kedalamannya dan menyusut semakin kecil dan kecil. Ini buruk. Mo Yuhu merasakan hawa dingin di hatinya. Kapal terbang yang dikendalikannya sama sekali tidak mampu lepas dari pusaran spesial yang mengerikan itu dan terus tenggelam semakin dalam di dalamnya. Akhirnya, kapal terbang itu jatuh ke bagian terdalam pusaran spesial yang berada di telapak tangan raksasa. Garis-garis pada telapak tangan itu menyerupai ngarai dasar sungai. Luo Feng berdiri tak bergerak, hanya mengendalikan kekosongan yang menyebabkan ruang di sekitar kapal terbang yang jauh itu menyusut, dan dengan lembut menangkapnya di telapak tangannya. Di sampingnya, binatang sektor Morosa juga melihat dengan rasa ingin tahu. Tuan, mengapa menangkap kapal terbang ini? Pertama, mari kita meminta petunjuk arah darinya, kata Luo Feng sambil mengamati makhluk-makhluk di dalam perahu terbang itu. Mo Yuhu yang ketakutan di dalam perahu terbang tidak berani ragu dan segera terbang keluar. Dan begitu dia mendarat, dia segera berlutut dan berkata dengan sangat hormat, Mo Yuhu memberi hormat kepada Yang Mulia. Mo Yuhu merasa takut dalam hatinya. Dia telah melalui banyak kesulitan untuk mendapatkan harta karun. Dia takut makhluk mengerikan ini akan membunuhnya dan mengambil harta karun itu. Biar aku bertanya, negara kekacauan yang mana ini? Tanya Luo Feng. Ketika Mo Yuhu mendengar ini, dia tercengang. Yang Mulia, Mo Yuhu buru-buru melapor dengan hormat. Ini adalah prefektur kekacauan 9 Jiang di negara Yu. Negara Yu, kata Luo Feng sambil mengangguk sedikit. Ada banyak kekuatan di benua asal, tetapi mereka yang memenuhi syarat untuk membangun kerajaan dewa setidaknya harus memiliki eksistensi setingkat raja dewa. Kerajaan Jin yang dulunya didirikan oleh guru tamu kuno yang duduk adalah satu-satunya yang memiliki satu raja dewa. Negara Yu dan negara Si jauh lebih kuat,
dan negara Si awalnya memiliki 3 raja dewa, sementara kerajaan Yu memiliki 5 raja dewa. Negara Si dan negara Yu berdekatan satu sama lain, tetapi untungnya aku datang ke negara Yu setelah menerobos reinkarnasi. Jika aku sampai ke negara Si, itu akan sedikit merepotkan, pikir Luo Feng. Aku ingat, seharusnya ada 3 kota besar di prefektur kekacauan 9 Jiang kan? Tanya Luo Feng. Ya, Mo Yu segera berkata. Prefektur kekacauan 9 Jiang sangat luas dengan 3 kota besar dan 189 kota biasa. 3 kota besar tersebut adalah kota Jiujiang, kota Huyang, dan kota Suyin. Luo Feng mengangguk. Prefektur kekacauan 9 Jiang adalah wilayah kekuasaan Nan Jianghao dan Sage Agung Chaos kan? Mo Yuhu segera menjawab. Marquis dari 9 Jiang tinggal di kota Jiujiang. Jadi di antara 3 kota besar, kota Jiujiang memiliki aturan yang paling ketat. Suyin sering bentrok dengan beberapa kekuatan karena tambang, dan di sanalah perang terbanyak terjadi. Sementara kota Huyang dekat dengan perbatasan Yuguo dan negara-negara sekitarnya juga memiliki cabang di sini dan perdagangannya paling maju, dan yang kecil juga tinggal di kota Huyang. Luo Feng mengangguk sedikit. Jika aku ingin berkultivasi, aku juga memerlukan lingkungan yang stabil dan sumber daya yang sesuai. Luo Feng berpikir, ada seorang master kekacauan di kota Jiujiang, jadi aku tidak perlu pergi dan berlatih di bawah hidungnya. Terlalu banyak konflik di kota Suyin. Kota Huyang telah mengembangkan perdagangan dan intelijen yang kondusif untuk pembelian sumber daya, tetapi itu cocok untukku yang tinggal sementara. Luo Feng dengan cepat membuat keputusan. Ketika kekuatannya lemah, dia sangat harus berhati-hati. Luo Feng menatap Mo Yuhu yang penuh dengan hormat dan memerintahkan. Aku akan pergi ke kota Huyang. Kamu bantu memimpin jalan. Ya, hati Mo Yuhu merasa lega dan dia sedikit bersemangat. Dengan memimpin jalan, berarti dia tidak akan dibunuh. Kota Huyang ada di arah itu. Mo Yuhu segera menunjukkan jalannya. Ayo pergi. Begitu Luo Feng memikirkannya, dia dan Morosa mulai terbang melintasi angkasa bersama Mo Yuhu. Mo Yuhu hanya merasakan ada kekuatan tak kasat mata yang tengah menyelimuti dirinya, dan ruang di sekelilingnya pun semakin terdistorsi, dan mereka bertiga pun menyapu ruang itu setiap saat. Yang mulia, kita masih harus berhati-hati di jalan. Masih banyak tempat berbahaya di jalan. Mo Yuhu berkata dengan tergesa-gesa. Apakah ada binatang buas tingkat kekacauan yang bercokol di sepanjang jalan? Tanya Luo Feng dengan tenang. Tentu saja tidak. Di seluruh negara bagian Chaos 9 Jiang hanya ada satu binatang buas tingkat kekacauan, yaitu Mo Qingyong yang hidup di kedalaman danau Mo Qingyong. Tidak ada binatang buas kelas kekacauan lainnya, kata Mo Yuhu. Luo Feng mengangguk. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Luo Feng membawa Morosa dan Mo Yuhu bergerak melintasi Gampan dengan kecepatan sepertinggi dalam garis lurus dan langsung menuju ke arah kota Huyang. Tanpa binatang tingkat kekacauan, tidak ada yang perlu dipedulikan. Mo Yuhu gemetar saat mendengar ini. Yang mulia, jika Anda tidak menghindarinya di sepanjang jalan, Anda mungkin akan melewati sarang binatang buas tingkat dewa sejati abadi, kata Mo Yuhu. Luo Feng hanya meliriknya dan tidak banyak bicara. Binatang setingkat dewa sejati abadi. Aku datang ke benua asal sendirian, dan aku sekarang miskin. Dia sedang menunggu binatang buas tingkat dewa sejati abadi untuk menyerangnya, sehingga dia bisa mengambil bagian tubuhnya untuk ditukar dengan barang yang dibutuhkannya. Aku memang punya beberapa benda yang sangat berharga di tubuhku. Senjata tingkat raja dewa, menara bintang, embrio pedang tingkat raja dewa, pedang bayangan darah, dan harta mekanis tingkat dewa sejati abadi, sayap siwu. Tapi aku tidak bisa menjualnya. Aku memang sangat miskin sekarang, pikir Luo Feng. Binatang buas asing di benua asal, menurut informasi guru, sengaja dimanjakan oleh para raja dewa
dan membiarkan binatang buas asing itu berkembang biak dan menempati sebagian besar wilayah benua asal, pikir Luo Feng. Para pembudidaya dari semua ras membantai binatang buas asing dan mengumpulkan bahan-bahan tubuh binatang buas asing untuk menggunakannya sebagai sumber daya budidaya. Dan binatang buas tingkat Raja Dewa umumnya dikurung, dan dunia luar tidak dapat menyentuhnya sama sekali. Setiap kali binatang buas tingkat Raja Dewa muncul di dunia luar, akan segera ditangkap dan dibawa hidup-hidup oleh kelompok Raja Dewa. Luo Feng tahu betul tentang hal ini. Binatang asing merupakan ancaman besar bagi para dewa sejati yang lemah. Namun untuk makhluk yang benar-benar kuat, itu merupakan sumber daya budidaya yang hidup. Kecerdasan binatang asing itu rendah, tetapi yang teratas di antara mereka dapat memiliki kekuatan tingkat Raja Dewa berdasarkan garis keturunan mereka. Luo Feng juga sedikit heran. Mengapa garis keturunan mereka begitu kuat? Bagi makhluk lemah, binatang asing yang tersebar di seluruh benua asal adalah ancaman, Luo Feng berpikir. Namun ketika kekuatan mencapai tingkat tertentu, binatang asing itu hanyalah mangsa. Luo Feng tahu betul hal ini. Bagiku sekarang, yang saya butuhkan adalah berhati-hati untuk berhibernasi dan menjadi lebih kuat, agar memenuhi syarat untuk mempelajari lebih banyak rahasia benua asal. Luo Feng tahu betul hal ini, dan bahkan dendam gurunya, tamu kuno yang duduk, sekarang dikesampingkan dulu. Scene berganti. Ada miniatur alam semesta di sekitar alam semesta primitif. Yang terbesar tidak diragukan lagi adalah miniatur alam semesta milik Luo Feng dengan diameter 100 miliar tahun cahaya. Miniatur alam semesta Luo Feng menelan aliran udara yang kacau dan mengubahnya menjadi kekuatan dewa dengan efisiensi maksimum, sehingga dapat mentransmisikannya ke hati dewa sejati Luo Feng dan membiarkan tubuh dewa Luo Feng tumbuh. Waktu bagi Luo Feng untuk menjadi dewa sejati abadi terlalu singkat, dan tubuh dewa belum tumbuh ke kondisi yang paling ekstrim. Saat ini, di bagian dalam miniatur alam semesta Luo Feng, di bawah pohon besar, Luo Feng dan Yuan Yu duduk berhadapan sambil minum anggur. Keduanya hanyalah tubuh kekuatan dewa. Penjelasan guys, Yuan Yu ini nama asli dari guru origin ya. Lanjut. Dengarkan aku hanya tahu bahwa ujung lain dari saluran reinkarnasi sebenarnya adalah benua asal. Leluhur Yuan menghela nafas karena mereka berdua telah menembus reinkarnasi, sehingga saat berbicara tentang informasi benua asal sudah tidak lagi dibatasi oleh aturan tertinggi. Leluhur, apakah kamu tahu di negara benua asal mana kamu berada sekarang? Tanya Luo Feng. Yuan Yu berkata, setelah aku tiba di benua asal, aku bertemu dengan sebuah suku dengan puluhan ribu makhluk hidup, dan hampir semua orang dewasa di suku ini adalah dewa sejati, dan hanya ada satu dewa sejati ruang hampa di seluruh suku. Mereka juga sangat baik padaku. Aku bertanya bahwa tempat di mana aku berada di wilayah kerajaan kuno Yanfeng. Kerajaan kuno Yanfeng? Luo Feng sedikit terkejut. Bagaimana keadaan kerajaan kuno Yanfeng ini? Tanya Yuan Shu. Semua negara di benua asal didirikan oleh Raja Dewa. Luo Feng mulai menjelaskan. Di antara mereka, hanya ada dua yang disebut kerajaan kuno. Satu adalah kerajaan kuno Yanfeng, dan yang lainnya adalah kerajaan kuno Guntur. Kedua kerajaan kuno ini memiliki sejarah keberadaan terpanjang dan warisan yang paling tak terduga, dan diakui sebagai dua kerajaan terkuat. Selain kerajaan dewa di permukaan, ada juga beberapa kekuatan yang sangat kuat di dunia rahasia. Singkatnya, di benua asal, semuanya harus berhati-hati, kata Luo Feng. Aku tahu. Luo Feng, di mana kamu sekarang? Tanya Yuan Shu. Aku berada di negara Yu, negara kelas 2, kata Luo Feng. Kita terlalu jauh untuk bertemu untuk saat ini. Selain itu, kekuatan kita belum mencapai level kekacauan, jadi tidak cocok untuk melampaui setengah benua asal. Yuan Yu mengangguk. Leluhur, apakah kau memiliki warisan untuk menerobos ke dewa sejati abadi?
Tanya Luo Feng. Tidak. Leluhur Origin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan emosi. Saya datang ke benua asal setelah mengalami kesulitan, tetapi saya tidak tahu apapun tentang benua asal dan saya tidak memiliki warisan. Semuanya harus terakumulasi secara perlahan. Luo Feng mengangguk. Memang tidak mudah bagi para ahli yang telah menembus reinkarnasi untuk mencapai benua asal. Aku punya warisan di sini. Luo Feng mengeluarkan batu memori yang telah dipersiapkan sejak lama. Warisan ini disebut 9 alam mimpi buruk. Leluhur, kau boleh mencoba dan lihat dulu apakah itu cocok untukmu. Luo Feng menyerahkan batu memori ini kepada leluhur. Tapi aku harus memahami setengah bagian atasnya dan hanya ada setengah bagian atas batu memori. Kultivasi tertingginya dapat mencapai tingkat dewa sejati abadi. Warisan bagi para dewa sejati abadi? Mata leluhur itu berbinar. Terima kasih. Yuan Zhu sangat gembira di dalam hatinya, mengulurkan tangannya untuk mengambil batu memori dan segera mulai menerima informasi. Dan setelah beberapa saat, ia membuka matanya, mengangguk dan berkata, Luo Feng, 9 alam mimpi buruk ini sangat cocok untukku. Senang sekali bisa cocok, kata Luo Feng tersenyum. Luo Feng, aku tidak akan mengucapkan terlalu banyak terima kasih. Leluhur Origin merasa sangat gembira. Warisan ini terlalu berharga baginya. Hanya itu yang bisa kulakukan. Di wilayah negara kuno Yanfeng, semuanya terserah padamu, kata Luo Feng yang juga melihat leluhur Origin. Kamu berada di negara Yu, kamu juga harus berhati-hati, kata Yuan Zhu juga. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Pada saat ini, tubuh asli mereka terpisah oleh setengah benua asal dan mereka tidak dapat bertemu, jadi mereka hanya bisa bekerja keras secara terpisah. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.